Para ibu, bapak sekalian, saudara-saudara yang berbahagia pada malam hari ini. Tante Sila Murti juga hadir. Tadi saya mendengar dari penyelenggara Bimas, katanya Pak Direktur juga mau hadir malam hari ini. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama. Wah, hebat sekali Mundilan. Sama kelas Mundilan Pak Direktur ikut hadir. Sebagaimana tiap-tiap tahun dalam masa 3 bulan para biku menjalani puasa, bulan yang kedua dan bulan yang ketiga kami mengajar Dhamma di 10 tempat, dari Solo sampai Paraan, Purworejo, dan lain-lain. Malam hari ini saya ingin menguraikan kembali, karena mungkin uraian ini sudah pernah atau sudah sering diuraikan beberapa kali di Dhamma Class atau juga di tempat-tempat yang lain, di kesempatan yang lain. Bukan uraian filosofis yang meminta kita untuk mendengar dan berkerut. Uraian filosofis itu tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi malam hari ini, petang hari ini, saya tidak menyampaikan, tidak menguraikan uraian filosofis. Uraian yang justru nilai Dhamma ini yang sangat dibutuhkan di sepanjang masa. Tidak basi. Tentu, pokok dasar ajaran Guru Agung kita adalah menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Atau dengan kalimat yang sederhana, menyelesaikan duka, penderitaan. Dan penderitaan itu sebabnya berada persis di dalam diri kita. Bukan dari luar. Bukan kutukan. Bukan hukuman. Dan lain-lain. Tetapi muncul dan berkembang dari dalam diri kita. Apapun yang terjadi di luar, di sekeliling kita, dimanapun, kalau kita menghadapi dengan bijak, kalau kita menghadapi dengan benar, masalah-masalah apapun yang datang dari luar itu tidak akan membuat penderitaan. Dengan kalimat yang lain,
masalah atau penderitaan itu karena kita menanggapi dengan tidak tepat. Tanggapan kita itulah yang membuat kita sendiri menderita. Nah, sumber yang membuat penderitaan pada saat kita menanggapi, merespon apapun yang dari luar itu adalah keserakahan, ingin memiliki sebanyak-banyaknya, selama-lamanya, kebencian, ingin menghancurkan, menyingkirkan yang kita tidak suka, dan juga keakuan. Meskipun keakuan itu bisa diuraikan lebih dalam. Sehingga kalau yang bicara telepon agak jauh lebih baik. Itu suaranya masuk ke sini. Diminta agak menjauh. Kalau mau omong-omong dengan handphone mohon agak jauh. Sehingga kalau kita berusaha untuk mereduksi, mengurangi keserakahan, kebencian, keakuan, iya, masalah dan penderitaan itu berkurang. Itu kuncinya sepanjang masa. Meskipun masalahnya itu bermacam-macam. Tetapi intinya itu keserakahan, kebencian, keakuan. Kalau itu dibesarkan ya masalahnya menjadi besar, penderitaannya menjadi luar biasa. Kalau keserakahan, kebencian, keakuannya ditekan, dikurangi, ya masalahnya berkurang. Hanya tidak mudah. Mengapa Bante tidak mudah? Karena keserakahan itu memberikan kenikmatan. Meskipun tidak lama. Kebencian juga, kalau Anda berhasil menghancurkan yang Anda tidak suka, kebencian Anda terpenuhi, itu memberikan kelegaan, kenikmatan juga. Meskipun itu kenikmatan semu yang akan menimbulkan masalah lebih besar. Oh, apalagi kalau berhasil akunya berbunga-bunga ya. Itu juga menimbulkan masalah lebih besar lagi. Tidak hanya keberhasilan dalam keburukan, keberhasilan dalam berbuat baik juga, keakuan bisa naik. Dan kalau keakuan naik, keserakahannya juga bisa menjadi lebih besar. Saya akan memulai dengan bagaimana mengatasi keserakahan, kebencian, keakuan yang kasar dulu. Karena kalau mengatasi sumbernya yang halus sekali, tidak mudah. Yang kasar itu dalam bahasa Bali disebut witikama, perbuatan. Baik dengan jasmani ataupun dengan ucapan. Perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh jasmani ataupun ucapan yang buruk itu adalah wujud loba dosa moha, keserakahan, kebencian, keakuan, kotoran batin yang kasar sekali. Ini lebih mudah diatasi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh ketimbang keserakahan, kebencian, keakuan yang halus di dalam. Itu sulit.
Oleh karena itu, ya, kalau kita menjaga diri, menjaga perilaku, menjaga ucapan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka kotoran batin, kilesa itu yang ada di dalam ini akan menurun. Itu tujuan utama kita, menjaga diri, menjaga sila, tidak berbuat yang buruk. Tetapi menjaga diri tidak berbuat yang buruk itu selain mengurangi kotoran batin, supaya tidak ngombro-ngombro, tidak berkembang, tidak membuat masalah, tidak menimbulkan penderitaan bagi kita. Kita menjaga diri, menjaga sila dari perilaku yang buruk untuk kepentingan kita, supaya masalah penderitaan kita tidak bertambah-tambah. Tetapi menjaga diri itu juga mempunyai segi sosiologis. Segi sosiologis itu adalah segi atau dampak sosial bagi masyarakat, bagi orang lain. Saya ingin menggunakan kalimat yang lebih mudah lagi. Kalau saya menjaga diri saya tidak melakukan yang buruk, maka saya mengurangi keserakahan, kebencian, kesombongan, keakuan. Karena kalau kotoran-kotoran batin itu tidak dituruti lewat perbuatan, itu akan berkurang. Saya menjadi lebih tentram. Masalah dan penderitaan saya berkurang. Tetapi juga yang saya lakukan itu berguna untuk orang lain. Karena saya bisa menjaga diri saya, orang lain tidak saya rugikan. Saya tidak menyakiti mereka, tidak mengata-ngatai mereka, tidak menipu mereka, tidak ngapusi mereka, tidak menipu mereka. Hidup dalam perilaku yang baik, bukan hanya saya mendapat manfaat, mengurangi masalah saya, mengurangi penderitaan saya juga memberikan hal yang baik untuk orang lain. Oleh karena itu, menjaga diri dari perilaku yang buruk mempunyai manfaat kepada diri sendiri dan juga mempunyai manfaat sosial. Tidak hanya manfaat untuk diri sendiri saja, tetapi juga memberikan dampak baik kepada masyarakat. Saya menjaga diri dari perilaku yang buruk bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi utamanya untuk mengurangi kotoran batin saya. Sehingga masalah tidak berkembang biak. Masalah yang berkembang biak itulah penderitaan. Nah, di dalam ajaran Guru Agung kita, menjaga diri itu disebut sila. Inti dari sila adalah sangwara, mengendalikan diri. Dengan mengendalikan diri, kita menjaga sila. Nah, ini bukan bahasan filosofis. Menjaga diri tidak berperilaku yang buruk, menjaga diri dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang buruk, diperlukan oleh semua orang, oleh masyarakat dimanapun di sepanjang masa.
Karena kalau kita melakukan yang buruk, apakah ucapan, apakah perbuatan, masyarakat akan dirugikan. Dan Anda akan menambah masalah bagi Anda sendiri. Perilaku yang buruk, kejahatan itu menghancurkan, kalau tidak menghancurkan, merugikan, setidak-tidaknya merugikan dua pihak, orang lain dan dirinya sendiri. Meskipun sekali lagi perilaku yang buruk, yang jahat itu memberikan kepuasan sesaat. Tetapi itu akan menghancurkan, paling tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, dua pihak. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tamu dari Tanah Toraja. Banyak, 20 kurang lebih. Dari lintas agama. Ada pastor, 2 pendetanya banyak. Baik pria maupun wanita. Bapak pendeta, ibu pendeta, Protestan. Ustadz juga ada. Ada salah seorang anggota itu yang bertanya, Bante, secara singkat ajaran agama Buddha itu apa? Saya mengatakan, waduh, ya tidak mungkin dengan 1-2 kalimat bisa menjelaskan ajaran Buddha. Dalam hati saya orang masak saja juga harus dijelaskan agak panjang ya. Itu ingredients-nya ini, bahan-bahannya, lalu komposisinya, timbangannya harus benar, masaknya harus begini, apinya harus begini. Nah, ini tentang ajaran agama Buddha. Sedikit saja, Biku. Baiklah ya, baiklah. Saya memilih menjawab begini. Ajaran agama Buddha itu adalah yang pertama, jangan berbuat jahat. Kemudian menambah perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, bersihkan pikiran kita sendiri. Karena kebaikan dan kejahatan itu datangnya dari pikiran kita. Lalu saya memberikan kalimat tambahan. 3 hal ini, jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat yang baik, jaga dan bersihkan pikiran sendiri. Sebenarnya itu tidak perlu diberi label merek. Ini ajaran agama Buddha. Karena ajaran itu berguna untuk semua orang. Dan di antara anggota rombongan itu memberikan komentar, benar Bante, itu ajaran untuk semuanya. Jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Jaga dan bersihkan pikiranmu sendiri. Dengan kalimat yang lain, tidak usah diembel-embeli. Inilah ajaran agama Buddha. Tidak usah. Itu ajaran yang baik, sangat baik bagi semua orang. Nah, urutannya memang begitu. Karena kalau ada pertanyaan, jangan berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Banyak melakukan kebaikan, menambah kebaikan. Kalau ada pertanyaan, mana yang penting, Bante? Oh, dua-duanya penting. Tetapi kalau mau
dicari mana yang paling penting. Yang paling penting adalah yang pertama, jangan berbuat jahat. Meskipun Anda belum mampu berbuat baik. Kalau Anda bisa berbuat baik, mampu menambah kebaikan, sangat mulia. Tetapi jangan berbuat jahat, itu sangat penting. Kejahatan merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Kalau Anda tidak bisa menambah kebaikan, ya tidak apalah. Tapi jangan jahati orang. Jangan mengganggu orang lain. Dengan kalimat yang lain, aku nggak bisa bantu dia kok. Aku belum bisa membantu dia. Ya nggak apa-apa, nggak bisa membantu dia ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengganggu. Minimal jangan mengganggu orang lain. Kalau Anda tidak bisa menolong mereka. Syukur-syukur Anda bisa menolong mereka. Mulia banget. Kalau Anda tidak bisa menolong dia dengan berbagai macam alasan, aku ora bisa menolong dia. Ya enggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Karena mengganggu orang lain itu kejahatan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, inti dari sila adalah menjaga diri, mengendalikan diri dari perilaku, perbuatan, dan ucapan yang buruk. Nah, sekarang lebih mendalam. Ada dua macam sila. Ya, sila itu perilaku baik dengan menjaga diri. Belum berbicara menambah kebaikan, belum. Ya. Sila itu berperilaku baik, mengendalikan diri, menjaga diri, tidak berbuat yang buruk. Ada dua macam. Yang pertama disebut pakati sila. Yang kedua disebut panyati sila. Pakati sila itu sila yang alami. Seperti tadi disampaikan, tidak usah diembel-embeli ajaran Buddha. Jangan membunuh ya, jangan menyakiti, jangan mencuri, mengambil miliknya orang lain. Jangan mengganggu keluarga orang lain, jangan berbohong, ngapusi. Itu adalah sila yang alami. Meskipun orang tidak beragama pun dia akan memberikan nasihat seperti itu kepada anak-anaknya. Jangan menyakiti, jangan membunuh, jangan mencuri barangnya orang. Jangan mengambil miliknya orang. Dan di agama-agama yang lain itu juga diajarkan meskipun tidak diberikan nama Pancasila. Kalau di Buddhis diberikan nama Pancasila. Jangan membunuh, jangan mencuri, mengambil barang orang lain, setia pada pasangan, jangan berbohong, memfitnah, menjaga mulut, jangan mabuk. Sila yang alami, pakati sila. Dan itu akalika. Kapanpun anjuran itu, ajaan itu sangat berguna. Dimanapun. Dan di semua agama juga mengandung nilai-nilai moral itu. Tetapi ada sila jenis yang lain, panyati sila. Nah, panyati sila ini sila bukan yang alami, yang dibuat. Oleh siapa, Bante? Oleh manusia. Loh, apa bisa dengan kesepakatan bersama? Itu banyak sekali. Lah tujuannya apa? Tujuannya sama dengan sila yang alami tadi.
supaya keserakahan kebencian tidak ngombro-ombro dan membawa harmoni di masyarakat. Contohnya Banteo, contohnya buat merah berhenti, kuning siap-siap jalan, hijau jalan. Atau hijau boleh jalan. Kalau sudah kuning siap-siap berhenti, merah berhenti. Itu dibuat manusia di kitab suci tidak ada. Dan seluruh dunia setuju itu. Kalau tidak mau ikut bagaimana Bante? Oh, bencana. Hijau jalan, kuning, waktu cepat. Merah cepet banget. Sebelum yang dari samping ini jalan. Nah, kalau yang dari samping ini keburu jalan, Anda bisa celaka. Celaka di perempatan itu. Dan dampaknya apa? Membawa macet. Lalu lintas yang panjang sekali. Akibat sosialnya juga ada. Akibat untuk Anda sendiri yang menerobos traffic light itu pasti ada. Banyak sekali, tidak hanya di lalu lintas. Di rumah tangga, di organisasi, di kantor apapun, organisasi apapun. Masuk wihara tertentu, meskipun ada wihara yang tidak menggunakan peraturan itu, tapi umumnya lepas sendal, lepas sepatu. Yang ikut perayaan Asada kemarin 10.000 semua juga diminta lepas sendal, lepas sepatu, diberi kantong. Itu sila, aturan yang dibuat, bukan aturan alami. Karena di tempat ibadah yang lain tidak perlu buka sepatu, buka sendal. Masuk ruangan ya dengan sepatu, dengan sendal. Kan tidak sama, Bante. Iya, tidak sama karena kesepakatannya tidak sama. Nah, kesepakatan itu untuk membuat kerukunan, keharmonian. Di TITD ini, di kelenteng ini, demikian juga di wihara, di tempat yang lain. Ya ada pengurusnya. Ini kan bukan rumah tangga. Ya betul, bukan rumah tangga. Kan tidak ada kepala rumah tangga. Benar tidak ada kepala rumah tangga, tapi ada pengurus. Pengurus itu ya ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada yang ngurusi keuangan. Jadi kalau Anda masuk kemari mau bikin upacara ya tidak bisa begitu saja. Ini kan milik kita bersama. Ya, tapi ada pengurus. Anda masuk wihara-wihara ini kan bukan punya Bante, ya benar. Tetapi ada kepala wihara. Kalau tidak ada Bante, ada ketua pengurus wihara. Anda mau melakukan kegiatan apa ya? Pamit. Itu banyak di sila. Kalau itu tidak dituruti bagaimana Bante? Masalah. Kalau kesepakatan bersama itu tidak dituruti, itu menjadi masalah. Di dalam rumah tangga juga ada. Jam-jam tertentu, siapa mengurus apa, siapa mengurus apa. Di mana-mana. Di sekolah, di kelas, di kantor, di yayasan. Apa itu perlu ditaati? Oh iya, kalau Anda ingin tidak membuat masalah dan lembaga atau organisasi itu bisa maju dengan smooth, tidak menimbulkan gejolak, ya masing-masing harus menjaga diri. Disiplin menjaga diri untuk menaati sila-sila itu, meskipun itu sila yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bukan sila alami. Nah, sekarang dua macam yang lain.
Tadi dijelaskan sila alami yang berlaku dimanapun, kapanpun, jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan menipu, berbohong. Tapi ada sila aturan yang dibuat. Winaya para biku itu semua dibuat Sang Buddha, dikatakan Buddha Panyati. Kenapa kok tidak boleh makan lewat jam 12? Apa kalau makan lewat jam 12 itu jahat? Kan tidak ada yang dirugikan. Ya memang tidak ada. Tetapi itu sudah menjadi kesepakatan dengan tujuan tertentu untuk para biku yang hidup sederhana, untuk membersihkan batinnya, mencapai kesucian. Kenapa jubahnya kok warnanya begini? Kenapa jambon kok nggak boleh? Kan jambon bagus, menarik hati. Kenapa putih kok tidak boleh? Putih kan bersih. Ini Buddha Panyati. Dengan alasan tertentu. Kalau sampai ada biku yang nyeleneh sendiri pakai jubah warna biru, ya jadi masalah. Pimpinan harus menegur. Kalau tidak mau nurut, ya ada aturannya, ada sanksinya. Kalau tidak ada aturannya, tidak ada sanksinya, ya tidak ada gunanya peraturan. Siapa saja boleh melanggar seenaknya sendiri. Jadi panyati itu, peraturan yang dibuat itu perlu. Meskipun tidak sewenang-wenang. Dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan supaya tidak menimbulkan chaos. Chaos itu kekacauan. Ada perilaku yang disepakati bersama-sama dan ditaati. Tentang sila itu sendiri, kalau tadi jenisnya, sekarang sifatnya. Ada dua macam. Yang pertama warita sila, yang kedua carita sila. Warita sila itu saya ingin menggunakan kalimat yang tidak disalah mengerti. Pasif. Daripada sila negatif, nanti orang salah paham kok ada sila negatif. Ya. Carita sila itu sila yang aktif. Warita sila itu sila yang tidak membunuh ya, tidak mencuri ya, tidak berbohong, tidak ngapusi, tidak memalsu, tidak korupsi, tidak macam-macam, tidak mabuk. Tidak itu warita sila. Carita sila itu positif. Selain tidak menyakiti, tidak membunuh, juga ada kewajiban-kewajiban kita seperti di Sigalowada Sutta. Yang pernah membaca Sigalowada Sutta. Para biku mempunyai kewajiban moral. Kalau umat berbuat buruk, berusaha menasehati untuk mencegah berbuat buruk, menganjurkan umat berbuat baik, membantu mereka sejauh para biku mampu. Apalagi menjelaskan ajaran yang masih diragukan. Lalu menunjukkan jalan ke arah yang lebih baik dan lain-lain. Kewajiban moral itu adalah sila yang positif. Orang tua kan, anak-anak jangan merokok. Ya, itu tidak berguna. Ya. Jangan pulang malam-malam. Jangan banyak bergadang, main game dan lain-lain ya. Itu adalah warita. Tidak. Tetapi juga harus ada carita. Memberikan petunjuk yang baik, memberikan kesempatan yang baik, memberikan fasilitas yang baik. Yang bersifat kewajiban moral yang baik itu sila juga. Disebut dengan carita sila. Warita sila itu tidak.
Lalu sekarang bagaimana melaksanakan untuk mengendalikan diri, untuk menaati sila itu, bagaimana menjalaninya? Yang pertama harus ada niat. Aku tidak akan berbuat yang buruk. Apapun, dengan cara apapun, apa ditulis, apa diucapkan, bahasa Indonesia, bahasa Pali. Kalau upacara Anda minta Tisarana Pancasila, itu adalah tekad untuk menjalankan sila. Kalau seseorang sedang dilantik menjadi pejabat, mengucapkan sumpah, janji prasetya, saya akan menjalankan kewajiban seluruh-seluruhnya sesuai dengan undang-undang peraturan yang ada, tidak akan menerima hadiah apapun langsung atau tidak langsung yang bukan hak saya. Itu adalah tekad. Dalam bahasa Pali disebut sila samadana, tekad untuk menjalankan sila. Ya, demikian juga menjadi samanera, menjadi biku. Saat pentas pisan itu dia melakukan samadana. Samadana itu bertekad. Demikian juga kalau Anda berkeluarga, menjadi suami, menjadi istri, diangkat menjadi pengurus. Ya, saya menerima tugas ini, jabatan ini, tugas ini. Nah, kemudian dengan tekad itu seseorang melakukan sesuai dengan yang ditekadkan, sesuai dengan yang menjadi niat dia, sesuai dengan yang diucapkan. Itu disebut sampati wirati, melaksanakan pengendalian diri. Nah, sedikit ilustrasi, sedikit penjelasan. Bisa mengendalikan diri itu sebabnya bermacam-macam. Dia ingat tekad yang sudah diucapkan, sehingga tidak melakukan hal yang buruk. Menjaga ucapan, tidak menyakiti, tidak mencuri, dan lain-lain. Atau dia malu dengan keluarganya, malu dengan teman-temannya. Kalau saya sampai memalsukan barang ini, nanti kalau ketahuan bagaimana, reputasi saya hilang. Usaha saya bisa hancur-hancuran. Tidak, saya tidak melakukan itu. Itu pun juga disebut sila sampati. Menjalani sila, apapun alasannya. Apakah ingat tekadnya atau takut akan akibat karma, ya hukum karma itu pasti ada. Kalau hukum karma tidak ada, ya kita melakukan seenak kita aja. Pokoknya tidak ketahuan oleh yang berwenang. Ya. Apapun alasannya, apakah ingat tekadnya, apakah takut hukum karma, apakah malu dengan keluarga, malu dengan masyarakat, apakah tidak ada kesempatan, ya. Sebetulnya ya saya mau ngambil. Sebetulnya ya saya mau sedikit menyisihkan apa itu ya, tugas yang biayanya cukup lumayan. Tapi bagaimana caranya? Sekarang semua sudah online, tidak ulung-ulungan uang, tidak memberikan uang secara tunai, dan lain-lain, dan lain-lain. Tidak ada kesempatan sehingga dia tidak melakukan yang buruk. Itu juga termasuk dia bisa memegang sila. Apapun alasannya, dia tidak melanggar sila. Tetapi ada yang ketiga, sila samuceda atau samuceda wirati. Samuceda wirati adalah niat untuk melakukan yang buruk pun tidak ada. Bukannya dia mau melakukan yang buruk, lalu takut dengan lingkungan, takut akan akibat karma, malu dengan keluarga, dan lain-lain. Takut nanti akibatnya usahanya bisa hancur. Tidak. Memang sedikit pun tidak ada niat untuk melakukan yang buruk. Itu disebut dengan samuceda wirati.
Di dalam Dhamma disebutkan para sotapana. Mereka yang mencapai tingkat kesucian paling bawah itu sudah bersih silanya. Niat untuk melanggar sila pun tidak. Niat itu pun tidak muncul. Kalau misalnya ada barang berserakan, tidak terurus, atau mungkin ada orang membutuhkan sesuatu, lalu kesempatan ini kita menjual sesuatu yang sangat mahal dengan kualitas yang buruk. Yang baru-baru ini kan beras yang dipalsu. Niat untuk melakukan itu saja tidak. Bukannya ingin melakukan tidak bisa, ingin melakukan tidak bisa, Bante. Apakah itu baik-baik daripada melakukan? Tetapi samuceda wirati itu niat pun tidak ada. Nah, kita berusaha untuk begitu. Jangan kita tidak melanggar sila, tidak melakukan yang buruk karena tidak ada kesempatan. Tetapi itu tetap baik daripada melakukan kejahatan. Nah, saya akan lebih lanjut. Sebagai umat Buddha utamanya, pada saat Anda mulai pertama kali mengenal agama Buddha, tentu mengenal Sang Buddha sebagai yang mengajarkan Dhamma. Nah, Dhamma itu adalah jalan petunjuk yang kalau kita ikuti maka seperti yang di depan dijelaskan, masalah penderitaan itu akan berkurang. Nggak usah mencari kebahagiaan kalau masalah penderitaan semakin berkurang, tidak ditambah-tambahi, tidak mekar. Ya hidup lebih ringan, lebih bahagia. Nah kemudian diajarkanlah Pancasila sebagai pakati sila, sila yang alami. Saya akan menyinggung sedikit. Pancasila sebagai sila yang alami, yang bersifat tidak membunuh, tidak menyakiti, yaitu warita, sila, dan juga yang positif. Yang pertama disebutkan oleh Guru Agung kita dalam Pancasila itu tidak membunuh, termasuk tidak menyakiti dalam bentuk apapun. Waktu Menteri Agama kemarin memberikan sambutan Asada, beliau menyinggung toh, karena beliau sekarang menggalakkan program cinta antar umat beragama, tidak lagi hanya toleran tetapi saling mencinta. Waktu Asada kemarin di Borobudur, apalagi umat Buddha, beliau mengatakan begitu. Karena umat Buddha itu binatang pun dihargai karena kehidupan. Tidak hanya sesama manusia, semua makhluk, karena kehidupan itu berharga. Tetapi itu pakati sila yang wirati, yang pasif. Yang aktif adalah tidak hanya tidak membunuh dan tidak menyakiti, berusahalah untuk melindungi kehidupan, menjagai kehidupan dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Yang kedua, tidak mencuri. Ya tidaklah Bante, kalau kami nyolong ya tidak. Ya nyolong cilik-cilikan ya tidak. Tetapi korupsi itu mencuri besar-besaran.
termasuk memalsu. Kualitas 2, KW2, KW3 dikatakan ini apa? Dulu saya tidak mengerti apa artinya ori. Zaman dulu ori itu uang. Uang zaman baru merdeka. Sekarang ori artinya lain. Original. KW1, KW2 dikatakan ori. Itu mencuri juga. Baru-baru saya mendengar Bante. Uang hasil korupsi, barang-barang hasil korupsi yang ketahuan dan disita. Saya tidak mengurus ini dari mana, di mana. Saya hanya mendengar orang berbicara. Sitaan hasil korupsi itu juga dikorupsi. Oh, begitu. Jadi hasil korupsi yang disita itu ya dikorupsi juga. Oh, luar biasa ini. Oleh karena itu, sila yang kedua tidak mencuri itu bukan hanya nyolong nyopet itu. Bukan hanya itu. Mencuri yang besar-besar. Tetapi bukannya hanya tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan hak kita. Jadi kalau Anda diberi sesuatu, ya Bante saya tidak mencuri. Nanti dulu. Harus dijelaskan dulu. Untuk apa ini? Ini apa ini? Ini benda ini, uang ini untuk apa? Dalam bahasa Jawa mungkin, iki genahe priye to iki? Ini uang apa? Tidak serta-merta, saya tidak minta, saya tidak mencuri, tiba-tiba diberi brek, ya saya ambil. Nanti dulu. Ini untuk apa? Zaman sekarang buntutnya bisa enggak karu-karuan. Iya, kalau uang itu uang yang resmi. Kalau itu uang hasil curian. Anda merasa senang menerima sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kalau itu uang hasil curian, uang hasil korupsi, Anda bisa terkena masalah. Zaman dahulu mengatakan tukang tada. Zaman modern namanya money laundering. Cuci uang. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa memaksa yang lain, paling tidak diri kita. Kalau diulungi uang atau harta atau apa, nanti dulu. Diurus dulu, iki genai kepriye ini. Ini untuk apa? Ini dari siapa? Supaya kesenangan itu tidak membuat masalah. Jangan menerima yang bukan hak kita. Terimalah hak sudah. Tetapi tidak hanya tidak mencuri, tidak hanya tidak korupsi, tidak hanya tidak memalsu. Itu sila yang pasif. Sila yang aktif adalah berdanalah. Berusaha mandiri. Nek ora perlu, kalau tidak perlu tidak minta, tidak menuntut. Minta itu ya kepenak kalau diberi. Tetapi kadang-kadang kalau kita minta diberi itu lalu menjadi apa? Jadi tuman, jadi habit. Para biku tidak boleh, samanera tidak boleh minta apapun, kecuali umat itu sudah menyediakan diri. Kalau Bante ada perlu, silahkan memberitahu saya. Oh dia. Berapa lama? Selama saya mampu Bante, selama saya masih hidup. Saya boleh minta pada dia sesuai dengan kebutuhan para biku. 4 kebutuhan, makanan, jubah, obat-obatan, tempat tinggal. Yang lain tidak. Kalau yang bersangkutan tidak menyatakan durasinya,
Kesediaan dia berlaku 4 bulan. Bante, kalau Bante perlu apa, silahkan memberitahu saya. Selesai. Tidak disebutkan berapa lama. Saya boleh, kalau saya punya keperluan, boleh menyampaikan kepada dia dalam waktu 4 bulan. Setelah lewat 4 bulan, sudah tidak valid lagi. Tidak berlaku lagi. Undangan dia tidak berlaku lagi. Nah, demikian juga umat. Kalau tidak perlu, perlu sekali tidak menuntut, tidak minta, mandiri. Itu adalah sikap mental yang sangat baik untuk kita. Ya memang kalau kita minta diberi itu meringankan, memudahkan, enak juga, hanya menghancurkan kita. Kalau tidak perlu tidak menuntut, tetapi kita sendiri berusaha untuk berdana. Berdana kepada mereka yang sangat membutuhkan dengan tujuan yang baik. Itu adalah sila yang positif. Tidak mencuri, tidak memalsu, itu sila yang aktif, yang pasif. Tetapi berdana membantu itu sila yang aktif atau positif. Yang ketiga, berusaha setia kepada pasangan. Saya tidak mengupas banyak, hanya begini. Kalau suami atau istri tidak setia kepada pasangan, cobalah bertanya pada diri sendiri. Seandainya pasangan saya juga tidak setia, apakah saya bisa menerima? Kalau pasangan Anda tidak setia, Anda tidak bisa terima, Anda juga jangan selingkuh. Anda juga harus setia kalau Anda menuntut pasangan Anda setia. Tetapi saya pernah diceritai, pasangannya tidak setia. Lalu pasangannya itu mengatakan kepada suami atau istrinya, kalau kamu mau seperti saya boleh kok. Njur priye ini. Pasangan ini punya anak, ya pria ya wanita. Lalu bagaimana? Suami istri itu salah satu ini tidak setia. Lalu pasangannya ini ngamuk. Ini mengatakan, ya kalau kamu mau niru seperti saya, boleh. Tidak masalah. Saya tidak keberatan. Terus bagaimana? Anda mewariskan yang tidak baik kepada anak-anak Anda sendiri. Bukan anak orang lain. Ya kalau sudah begitu ya sudah. Bisa-bisa. Tidak ada nilai lagi yang dipegang. Tidak ada pengendalian diri. Hanya ada kesenangan, kebebasan yang tanpa batas. Demi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keluarganya. Sila yang keempat adalah bohong. Musyawadah. Di dalam Dhamma dijelaskan bohong itu mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi belum tentu jahat. Tetapi ada kata-kata yang tidak sesuai dan jahat. Yang dikatakan fitnah. Oh dia buruk, dia begini, dia. Padahal tidak. Kemudian kata-kata yang kasar. Ya kasar ini mengumpat, mengolok-olok. Kemudian bullying. Ya bullying itu mengolok-olok. Ya Bante kalau bukan fitnah, bukan menjelekkan orang lain, kasar-kasar, apalah, maki-maki, miso-miso, ya nggak apa-apa toh. Nanti menjadi habit. Habit itu kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, tidak dilakukan rakepena. Kalau sudah jadi kebiasaan, menjadi kenikmatan.
Tidak hanya tidak bohong, tetapi berusahalah berbicara yang jujur dan baik. Mengapa toh kita tidak memilih kalimat-kalimat yang baik? Harus pakai kalimat yang kasar-kasar. Banyak toh kalimat yang baik yang bisa kita pilih. Kalau nanti sudah menjadi kebiasaan, nah ini sulit. Dalam psikologi mengatakan kalau Anda sudah berumur 25 tahun, kebiasaan Anda sulit diubah. Bisa sih bisa kalau harus sungguh-sungguh bertekad, sungguh-sungguh mati-matian tidak lagi saya melakukan itu. Bisa. Tapi sulit. Karena itu sebelum 25 tahun yang buruk-buruk ditinggalkan saja. Nanti kalau sudah lewat 25 tahun sulit diubah. Meskipun tidak harus begitu. Ya, itu kata para pakar psikologi. Nah, sekarang yang terakhir. Minuman keras yang memabukkan. Dalam 10 macam akusala karma, perbuatan yang jahat, minuman keras tidak ada. Loh, kok begitu Bante? Ya, tetapi minuman keras masuk Pancasila yang terakhir. Terakhir. Kan ringan ya Bante ya. Yang paling berat kan nomor 1, membunuh. Yang nomor 2, mencuri. Ya, kelihatannya ringan. Dan minum minuman keras bukan kejahatan. Nanti dulu, jangan hanya ini yang dipotong. Nanti dijadikan alasan nanti. Kalau misalnya Anda minum wine 1 sendok kecil, apakah itu perbuatan jahat? Yang dirugikan siapa? Anda membeli dengan hasil keringat Anda sendiri. Tidak aku salah kama, tidak aku salah karma, tetapi dalam bahasa Bali dikatakan papa. Bahasa Jawa kan ada popo cintroko atau ya, perbuatan buruk. Tapi bukan kejahatan ya Bante, tidak merugikan orang lain, tidak. Tapi buruk. Loh, kenapa buruk? Enak. Kalau nanti ketagihan jadi habit, bisa menjadi jahat. Anda bisa mencuri, Anda bisa menipu yang lain demi minuman keras. Dan kalau Anda sudah hilang kesadaran Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Wah, kalau gitu kita boleh icip-icip. Kan bukan kejahatan. Ya, tapi keburukan. Buat apa? Ya. Daripada icip-icip minuman keras, lebih baik makan jatah tempe aja. Lebih bermanfaat, lebih kenyang, tidak berisiko, ya, dan mudah didapatnya. Hanya kalau minuman keras dicampurkan dengan obat, menjadi obat. Banyak obat-obat ramuan Tionghoa yang harus dicampuri dengan sedikit arak. Atau untuk parem, obat luar. Tidak digolongkan buruk. Karena obat itu untuk mengobati penyakit. Tapi kalau memang, kalau khusus sengaja minum minuman keras, mencoba, meskipun sedikit, ya tidak jahat. Tapi tidak perlu. Tidak ada gunanya. Nah, saya akan sampai pada penghujung. Sudah 1 jam. Selain sila, selain tidak melakukan yang buruk, pasif dan aktif melakukan hal-hal yang baik, ada hal-hal lain yang tidak boleh diabaikan. Sebetulnya itu termasuk sila yang aktif juga. Antara lain
cobalah untuk memulai dengan hal-hal yang kecil-kecil untuk mendidik diri kita sendiri. Karena dengan hal-hal yang kecil-kecil itu kalau menjadi habit, itu menjadi hal yang berguna. Tepat waktu. Kalau orang sudah tepat waktu itu, kalau telat rasanya nggak kepenak. Tapi kalau orang sudah biasa telat, telat ya nggak apa-apa. Dulu ada lelucon yang begini. Saya nggak senang baca paritai, nggak senang. Saya kalau datang ke kebaktian, ke wihara ya pas meditasi, saya senangnya meditasi. Yang lain lagi. Aku meditasi ya nggak senang, aku yang senangi khotbah. Saya datangi tak paske waktu khotbah. Tapi yang lain lagi. Aku khotbah ya ora seneng. Aku senenge datangi pas bubar. Karena ada nyamian. Ya hanya itu lelucon saja, lelucon. Jadi berusahalah Anda untuk disiplin waktu. Kalau misalnya tidak bisa datang, lebih baik tidak datang, mengganggu yang lain. Kalau Anda datang, datanglah tepat waktu. Selesai meninggalkan juga tepat waktu. Itu juga panyati sila, menghargai yang lain. Apalagi kalau ikut tour, yang lain sudah siap di bis, satu orang ngerendet. Di mana ini, di mana, dicari-cari. Oh, baru di kamar mandi. Lah, yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang ingin tepat waktu diabaikan semua. Untuk satu orang yang delenger ini. Itu menimbulkan masalah. Menimbulkan disharmoni. Panyati sila yang dibuat itu untuk harmoni. Jam 6 bangun, jam 7 makan, jam 8 siap di bis. Kan begitu toh kalau tur ya. 6, 7, 8. Tapi besok 5, 6, 7. 5 bangun, 6 sarapan, 7 naik bis. Ya. Ada yang tidak taat juga. Tidak taat, tidak berbuat jahat kok. Ya memang tidak berbuat jahat. Anda tidak membunuh, tidak mencuri. Tetapi Anda membuat masalah bagi yang lain. Di Jepang hanya 3 menit. Kalau janji dengan siapapun termasuk pejabat hanya mau toleransi 3 menit. 3 menit tidak datang ditinggal. Siapapun. Saya punya pengalaman waktu pernah ke Jepang itu. Janjian besok jam 5, 10 menit di poin ini padahal stasiunnya rame sekali. Saya tanya sama guide-nya, apa bisa? Bisa, Bante, mereka tahu tempat ini. Dan besok mereka harus datang ke sini. Paling telat jam 5, 10 menit, telat 3 menit. Telat 3 menit kita pergi sendiri. Nah, itu juga salah satu kunci untuk maju. Nah, kalau telat bagaimana, Bante? Nah, kalau telat ini menimbulkan, kalau dalam bahasa Pali, paticca samuppada, rentetan rantai yang panjang sekali. Mau naik sepur jam sekian, berangkat dari rumah harus jam sekian. Tidak gasik, ngepas banget sampai di stasiun kereta udah jalan. Lalu bagaimana? Uang hilang. Dia harus sewa mobil pergi ke kota yang jauh. Dan sampai di kota itu mungkin juga terlambat dan lain-lain. Hanya karena tidak mau gasik. Di luar Jogja Solo tidak ngerti gasik. Gasik itu agak pagian sedikit. Anda bisa hemat banyak. Saya dulu pernah pergi dengan seorang umat itu sudah swargi, sudah almarhum. Meskipun sudah almarhum tidak boleh disebut namanya.
mau pergi ke Denpasar. Saya sudah menunggu di Jogja karena dari Semarang waktu itu tidak ada pesawat. Tidak datang-datang, saya sudah diundang, saya sudah naik pesawat, dia telepon, Bante, saya ini baru dalam perjalanan menuju airport. Iya, tetapi ini saya sudah naik pesawat. Oh, ya, bisa tidak ya Bante ditunggu? Iya. Saya juga sesama penumpang. Bagaimana bisa menunggu Anda? Dia datang, pintu pesawat sudah ditutup. Tangga sudah ditarik. Marah-marah dia. Ya tidak mungkin tangganya didatangkan lagi, pintunya dibuka lagi. Dia juga bukan pejabat tinggi, orang biasa. Harus sewa hotel di Jogja 1 malam. Pesawatnya tiketnya hangus, besok dia beli tiket pesawat baru. Sampai di Bali, acara di Bali sudah hampir selesai. Apakah tidak rugi? Apakah tidak menimbulkan masalah sendiri? Kalau dia misalnya agak gasik sedikit, setengah jam, Anda tidak mendapat kesulitan seperti itu. Itu pun belum tentu. Ya, kalau di jalan tidak ada macet. Berusahalah untuk tepat waktu. Saya sering memberikan pelajaran kepada siapapun. Kalau saya datang awal, acara sudah mulai, mau mulai, bahkan sebetulnya sudah mulai, tapi mundur sedikit, baru dia datang. Saya mengatakan, waduh, terima kasih ya. Saya mohon maaf, ini saya menunggu Anda sudah lama. Yang mohon maaf saya, bukan dia yang terlambat itu. Itu cara orang Jogja Solo untuk memukul. Semoga dia mengerti. Buang sampah. Itu juga hal-hal yang sehari-hari ini loh. Semua orang ya nyampah. Semua orang ya berhubungan dengan jam. Semua orang. Baik pimpinan tertinggi, menteri-menteri, pejabat rendahan, kita semua berhubungan dengan waktu. Waktu untuk pergi, waktu untuk naik kendaraan, waktu untuk bertemu orang. Oleh karena itu saya catat, cobalah tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. Dulu ada kesebelasan Jepang itu bertanding di Abu Dhabi sana. Kesebelasan sepak bola Jepang kalah. Meskipun kesebelasannya kalah, penggembiranya itu bawa kantong menguti sampah-sampah itu. Itu jadi berita di luar negeri. Itu bukan di negaranya. Ya, itu kan bukan di negaranya. Lebih-lebih di negaranya sendiri. Dia tidak nyampah. Bukan rahasia lagi terus terang. Kalau di sini bagaimana? Kesebelasannya kalah. Kursi dirusak, dibuanting-buanting. Jendela pintu dirusak. Apalagi mungut sampah. Dan itu jadi habit. Bukan hanya pencitraan, bukan hanya supaya nanti diviralkan baik, itu jadi habit di mana-mana ya. Dia tidak nyampah, dan kalau ada sampah, nggak enak dia diambil. Itu hal-hal yang kecil, tapi cobalah itu dibiasakan. Ya termasuk sendal dan lain-lain. Saya pernah ikut pertemuan di komunitas Jepang. Begitu masuk di ujung sana, sepatu-sepatu dilepas, kita diberi sandal jepit, sama semua. Nanti kalau kita masuk ke ruangan ini, sandal jepitnya dilepas di depan itu kita masuk. Sudah ada yang ngatur di situ. Panitianya ngatur sandal kita ini menghadap ke sana.
Kita keluar tinggal selup lalu pergi. Nggak usah mencari sandal saya tadi yang mana, karena semua sama. Berkali-kali peserta rapat masuk ruangan ini, berkali-kali juga seenaknya. Mengko ora ono sing ngatur toh. Nanti kan ada yang ngatur. Kepenak. Dia tidak berpikir ya, ini sungkan. Sandal kita dengan tangan, bukan dengan japit, dengan tangan diatur rapi. Nanti peserta ini break keluar, tinggal masukkan kakinya di sandal itu terus keluar. Nggak usah niteni tadi sandal saya mana. Nanti waktu mau pulang, dia mengembalikan sandalnya itu, ambil sepatu atau sandalnya sendiri di depan. Nah, mereka mengatur sandal itu dan tidak pernah malu, tidak pernah bosen. Dia ngatur dengan senang hati. Yang pakai sandal awut-awutan juga tidak pernah sadar bahwa dia sebaiknya ya ikut membantu. Menghargai orang lain. Nah, ini agak sulit menghargai orang lain. Saya ingin menyederhanakan begini. Tidak usahlah kita terlalu menghargai orang lain kalau tidak bisa. Apalagi kalau tidak kenal. Yang penting jangan mengganggu. Itu saja. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Pernah ada seorang guru meditasi, guru besar meditasi. Kalau ajaran agama Buddha ini disingkat, ya boleh digunakan kalimat berbuatlah baik kepada siapapun. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan mengganggu. Dan jaga pikiranmu sendiri. Karena kejahatan, kebaikan, kesusahan, kebahagiaan itu datang dari pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa membantu, tidak ada yang menuntut. Nggak ada yang menyalahkan kita. Tapi jangan mengganggu. Karena mengganggu orang lain adalah kejahatan. Itu saja yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Hal-hal yang kita lakukan dengan baik, dengan susah payah, menjaga diri dengan susah payah, itu akan menjadi teladan yang alami untuk anak-anak dan generasi kita kemudian. Jadi kita tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat, mengendalikan diri, itu bukan pencitraan. Supaya kita nanti bisa dicontoh, citra kita baik, perilaku kita baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kolega kita, di tengah-tengah masyarakat. Bukan itu. Kita tidak berbuat yang buruk, mengendalikan diri, melakukan yang baik, bukan pencitraan. Memang saya ingin melakukan ini untuk membersihkan kotoran batin, mengurangi masalah, mengurangi penderitaan. Dalam bahasa Jawa, syukur bagi dicontoh orang lain. Syukur-syukur orang lain melihat apa yang saya lakukan yang baik ini, lalu mencontoh. Utamanya tentu untuk keluarga kita. Tetapi saya ingin menutup dengan satu kalimat yang tidak kalah pentingnya. Kalau Anda bisa menjaga sila, tidak suka menyiksa, termasuk binatang, konsisten, menjaga diri, punya konsistensi, punya integritas. Orang yang menjaga diri yang konsisten itu lama-lama dia punya membentuk integritas yang baik bagi dirinya dan berguna untuk orang lain. Ya, tentu belum sempurna. Ya, sempurna tidak mempunyai celah itu ya kalau sudah mencapai kesucian. Tetapi kalau Anda melihat orang lain yang selebor, orang lain yang suka menipu,
Orang lain yang suka menjelekkan Anda, orang lain yang suka moroti Anda, orang lain yang perilakunya tidak bermoral. Ini jebakan. Berusahalah tidak membenci. Wah, ya sulit, Bante. Karena orang jahat itu pun juga tidak ingin menderita. Dia ingin bahagia. Saya tidak bisa dekat, Bante. Ya tidak apa-apa lah, tidak bisa dekat, tidak apa-apa. Apalagi ngelanting menolong dia, tidak bisa, Bante, ya tidak apa-apa. Tapi berusaha tidak membenci. Syukur bisa mendoakan dalam hati, tidak usah cerita-cerita. Semoga dia menjadi orang baik. Kebetulan saya ingat karena dulu kalau kami perayaan Waisak di Jakarta, selalu rajin hadir Pak Kwe yang baru meninggal. Dalam salah satu sambutan di Waisak, beliau cerita begini. Apa yang diajarkan oleh Buddha itu dipraktekkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu tidak senang penjajahan. Dengan segala macam aspeknya, tidak usah diceritakan buruknya. Tetapi Bung Karno itu tidak benci kepada orang Belanda. Benci pada perilakunya, nggak senang pada tabiatnya, ya. Tapi tidak benci pada orangnya. Karena Bung Karno juga punya sahabat orang-orang Belanda banyak. Dan belajar banyak dari orang-orang Belanda. Tapi Pak Kwe melanjutkan, kalau saya nggak bisa. Benci sama perbuatannya, ya benci sama orangnya sekalian. Terus terang. Nah, berusahalah Anda tidak membenci. Karena kalau Anda membenci, bisa-bisa nanti hidup yang akan datang ketemu lagi. Iya, Bante tidak membenci, tapi tidak usah diketok-ketok. Ya, tidak usah diketok-ketok. Diam saja. Pura-pura tidak kenal, pura-pura apa ya, angku-angkuhan gitu. Tapi dalam hati, sisakan sedikit dalam hati Anda. Sedikit. Ya, semoga dia menjadi orang baik. Apalagi mendoakan dia celaka. Di dalam Karania Metta Sutta kan dikatakan, meskipun Anda tidak senang, Anda benci banget, jangan mengharap orang lain celaka. Itu kejahatan. Jadi meskipun Anda tidak suka dengan segala macam perilakunya, tingkah lakunya, tabiatnya, apanya, pokoknya kalau saya melihat orang apik, sedikit pun tidak ada. Ya tidak apa-apa kalau Anda mau nilai begitu. Tapi berusaha tidak membenci. Syukur disisakan sedikit dalam pikiran Anda. Semoga dia menjadi orang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Anumodona Bante atas Dhamma Desananya. Kali ini kita bersama memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Silahkan, tetapi tidak banyak, ye. Bante, Ye. Namo Buddhaya, Sukihoto. Ye, siapa namanya? Sutomo Bante. Sutomo dari Semarang Bante. Dari Semarang datang ke. Iya. Ya silahkan, apa yang mau Bante ditanyakan. mau minta solusi. Kalau misalnya di rumah itu ada rayap ya Bante. Itu tidak ada pilihan selain membunuh Bante. Apa ada cara lain Bante? Soalnya kalau nggak dibunuh rayapnya kan udah di rumah. Itu loh Bante. Makasih Bante. Ini saya menjawab untuk orang pandai. Ada pertimbangan.
membunuh tetap membunuh. Ajaran agama Buddha atau Dhamma yang basicnya itu adalah hukum alam, ya tidak bisa tidak pembunuhan dikatakan bukan membunuh, ya tidak bisa. Wong nyatanya meskipun itu binatang bukan manusia, ya nyatanya mati. Hukum alam. Lalu bagaimana, Bante? Jadi tidak boleh. Jawabannya bukannya tidak boleh atau boleh. Membunuh itu bermacam-macam. Membunuh manusia dengan membunuh binatang beda. Akibat karmanya beda. Apa yang membuat beda? Kebencian yang timbul berbeda. Kalau sampai seseorang tega membunuh sesama manusia, itu bencinya sudah luar biasa. Tidak sebenci itu kalau dia membunuh binatang. Jadi kalau begitu membunuh binatang boleh, Bante? Jawab sendiri. Tidak perlu memojokkan begitu. Tetapi membunuh binatang juga ada pertimbangan. Ada binatang yang berguna, ada binatang yang tidak berguna. Binatang yang berguna itu seperti sapi, ya susunya, ya tenaganya. Anjing yang menjaga rumah. Di film-film itu anjing kadang-kadang setia sekali. Diberi makan 3 kali, ingat yang memberi makan katanya ya. Sesama manusia diberi makan 3 tahun, menggigit kuping. Ya. Jadi membunuh binatang yang berguna, ya karmanya lebih berat daripada membunuh binatang yang tidak berguna. Jadi membunuh binatang yang tidak berguna boleh, Bante. Ya jangan tanya begitu lagi, jawab sendiri. Belum selesai ureanya. Membunuh binatang yang tidak berguna ada 2 macam. Tidak berguna, tidak merugikan. Tidak berguna, merugikan. Yang tidak berguna, tidak merugikan apa, Bante? Ya burung-burung yang terbang, kita lihat di angkasa. Tidak berguna untuk kita, tapi tidak merugikan. Yang merugikan apa, Bante? Rayap, tikus. Ya petani-petani itu orang. Nah, ambil kesimpulan sendiri. Itu jawaban saya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi ya, sekali lagi, Dhamma memang konsisten. Membunuh adalah membunuh. Wong sasarannya mati. Tetapi Dhamma juga mengajarkan pertimbangan. Pakai wisdom. Membunuh yang bagaimana? Tidak hanya Dhamma, di hukum negara juga begitu. Kalau orang membunuh berencana, apalagi membunuh berencana, direncanakan dengan baik karena mau diambil hartanya, itu hukumannya kan berat. Dibandingkan membunuh membela diri. Itu yang polisi diperintahkan menembak itu kan hanya sedikit sekali. Bahkan mungkin sekarang udah bebas. Itu pertimbangan motif Anda membunuh itu apa? Ya kalau sudah dibereskan, saya tidak mengatakan membunuh ya. Ya kalau sudah dibereskan ya itu harus di-prepare. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti Anda bisa membunuh rakyat tahunan nanti. Kan kalau tidak di-prepare kan rakyatnya datang lagi toh. Datang lagi kan dibunuh lagi, datang lagi kan dibunuh lagi. Itu tidak bijaksana juga. Kalau sudah dibereskan ya sekali dibereskan ya harus dibereskan dengan baik supaya rakyatnya tidak datang lagi. Menghindari kemungkinan untuk membunuh ulang kan. Ya, silakan. 1 lagi atau 2 lagi. Baik, satu yang terakhir.
Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cukup? Dari Semarang sendiri, Bapak? Dari Semarang sendiri? Oh iya, berkelompok ya. Baik, kalau rasanya sudah jelas, pertanyaan yang lain. Satu lagi dan satu pertanyaan ya, tidak dua pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Bante mau nanya, kalau berdana tenaga, ya, berdana tenaga, apakah bisa menghasilkan karma apa kemakmuran? Maksudnya ekonominya jadi lebih baik gitu, Bante. Berdana tenaga ya, bukan berdana materi, bisa menghasilkan kemakmuran ekonominya jadi lebih baik gitu, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, pertanyaan yang sederhana, yang mungkin juga berguna untuk yang lain. Tapi saya menjawabnya begini. Kalau Anda mempunyai kesempatan berdana atau menolong, di agama lain mengatakan beramal, membantu, apa saja, apa tenaga, apa nasihat, menghibur mereka yang susah, yang sedang dirawat di rumah sakit, apakah hanya secangkir air, apakah makanan nasi 1-2 bungkus, atau banyak, atau uang dan sebagainya. Berbuatlah baik itu sudah cukup. Anda berbahagia, bersyukur karena bisa melakukan kebaikan. Buah karmanya kayak apa, Bante? Orang usah dipikir. Apa bisa bikin makmur, Bante? Apakah kalau saya kasih makan sama semut yang banyak itu katanya nanti kalau pemilu bisa menang? Orang usah dipikir. Karena harapan itu menimbulkan keserakahan baru. Keinginan baru, keserakahan baru. Semua perbuatan baik pasti berbuat baik, berbuah baik. Karena karma itu berjalan untuk semuanya. Hanya kalau diingat-ingat, diarep-arep, itu menjadi kotoran batin. Sedangkan kita berbuat baik itu justru ingin membersihkan kotoran batin. Apalagi para biku. Mau kasih uang? Ya tidaklah. Kami malah terima dana. Ya para biku hanya berdana apa? Kasih ceramah, kasih nasihat, kasih hiburan. Hiburan untuk masyarakat bersemangat. Jangan melakukan kejahatan. Untuk apa kita ini? Dapat apa? Tenaga juga tidak, ya. Tenaga juga kagak. Hanya memberikan nasihat-nasihat. Kami tidak pernah berpikir. Kami bisa membagi-bagi pengetahuan, memberikan semangat. Dulu pernah ada orang yang cerita hampir bunuh diri. Lalu mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, ada 1 atau 2 kalimat. Dengan 1-2 kalimat itu dia padahal ingin bunuh dirinya sudah berkali-kali. Masih hidup. Sekarang anaknya 2, jadi dokter semua. Ya, sering muncul. Saya pernah khotbah begini, pernah menceritakan ini orangnya ada di situ, dia senyum-senyum, tertawa. Itu manfaat yang langsung saya alami. Dan saya tidak pernah berpikir apa yang saya lakukan menjadi biku sekian puluh tahun dan sebagainya, apa manfaatnya, tidak. Supaya harapan itu tidak mengotori batin saya. Kita bisa berbuat baik itu saja sudah bahagia. Terima kasih.